Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya, dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita masuk ke tema 2, subtema 2, yaitu tentang gemar bernyanyi dan menari. Apa sih bernyanyi itu? Bernyanyi adalah melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan. Sedangkan kalau menari adalah menggerakkan tubuh kita melalui irama. Siapa yang di sini suka bernyanyi? Siapa yang suka menari? Ya, kita langsung saja ya teman-teman. Silakan teman-teman membuka buku halaman 50. Di halaman 50 ada teks lagu tentang kupu-kupu yang lucu. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya sambil bersenang? Semua ku hampiri, bolehkah aku turut bersama pergi? Baik, setelah kita mendengarkan lagunya, sekarang kita memahami makna lagu kupu-kupu yang tadi. Nah, di halaman 51 ada tugas untuk memberi tanda checklist pada kalimat yang sesuai dan berilah tanda silang pada kalimat yang tidak sesuai. Kita bahas sama-sama ya teman-teman. Nomor 1, kupu-kupu terbang memakai sayap. Kira-kira benar gak kupu-kupu itu terbangnya memakai sayap? Ya, benar ya. Jadi kita checklist. Lalu nomor 2.
Kupu-kupu terbang dengan indah. Benar nggak kupu-kupu itu terbang dengan indah? Ya, benar ya. Jadi kita checklist. Lalu, yang ketiga, kupu-kupu binatang yang tidak lucu. Kupu-kupu binatang yang tidak lucu, benar atau tidak teman-teman? Tidak ya, kupu-kupu adalah binatang yang lucu. Berarti kita silang. Nomor 4, kupu-kupu terbang mencium bunga-bunga. Benar atau tidak? Ya, sesuai ya kalimatnya. Berarti kita checklist. Lalu nomor 5, kupu-kupu terbang mencari bunga yang kuncup. Benar atau tidak? Tidak ya, berarti kita silang. Oke, sekarang teman-teman buka halaman 53. Di halaman 53, teman-teman diberi tugas untuk mengamati gerakan yang cepat dan gerakan yang lambat. Lihat di tabelnya ya, Nak. Gambar pertama itu ada pohon, tetapi daunnya berjatuhan. Kira-kira daun yang berjatuhan ke bawah itu gerakannya cepat atau lambat ya? Ya, betul. Lambat. Lalu, nomor 2. Ada gambar kupu-kupu yang sedang menghinggap di bunga ya. Kira-kira gerakannya lambat atau cepat, Nak? Cepat ya. Berarti kita tulis cepat. Nah, lanjut ya. Gambar selanjutnya adalah gambar burung yang sedang terbang. Kira-kira gerakannya lambat atau cepat? Ya, cepat. Kita tulis cepat. Lalu, gambar selanjutnya ada gambar katak. Kataknya sedang melompat. Kira-kira ketika katak melompat itu gerakannya cepat atau lambat? Cepat ya. Jadi kita tulis cepat. Lalu, yang terakhir ada gambar pohon kelapa yang sedang tertiup angin. Pohon kelapa ketika tertiup angin gerakannya bagaimana teman-teman? Cepat atau lambat? Cepat ya, kita tulis ya, cepat. Sekarang teman-teman buka halaman 63 ya. Di halaman 63 ada teks lagu tentang makan jangan bersuara. Mari kita menyanyikan lagunya bersama-sama. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, Dek, untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, Dek, untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Baik, setelah kita mendengarkan lagu Makan Jangan Bersuara, jadi lagu tersebut itu tentang apa teman-teman? Ya, jadi kalau misalkan makan itu tidak boleh bersuara.
Sekarang di halaman 64 adalah teman-teman ditugaskan untuk memberi tanda checklist dan tanda silang. Tanda checklist untuk gambar cara makan yang baik dan tanda silang untuk gambar cara makan yang tidak baik. Kita lihat sama-sama gambarnya ya. Gambar pertama ada anak yang sedang makan di lantai dan makannya berserakan teman-teman. Kira-kira itu cara makan yang baik atau tidak baik ya? Ya, tidak baik ya. Jadi kita silang. Dan yang kedua, ada anak yang sedang duduk. Lalu dia makan, yang satunya memegang sendok, yang satunya memegang ayam. Kira-kira itu makannya baik atau tidak ya, Nak? Tidak ya. Jadi kita silang. Yang ketiga, ada gambar anak yang sedang mencuci tangan sebelum makan. Itu adalah cara makan yang baik atau cara makan yang tidak baik ya? Ya, itu adalah cara makan yang baik. Jadi kita checklist. Lalu gambar yang terakhir, ada seorang kakak dan seorang adik sedang berebutan ayam ya. Kira-kira itu cara makan yang baik atau tidak baik, Nak? Ya, tidak baik ya. Jadi kita silang. Selanjutnya, halaman 65. Kita baca sama-sama ya teksnya tentang rukun dengan saudara. Ya, sekarang kita buka halaman 65. Di situ ada teks tentang rukun dengan saudara. Mari kita membaca bersama-sama ya teman-teman. Keluarga terdiri atas ayah, ibu, kakak, dan adik. Mereka adalah orang-orang terdekatmu. Hormati bapak dan ibumu. Sayangi kakak dan adikmu. Itulah tanda anak yang budiman. Kakak dan adik harus saling menyayangi. Kakak dan adik tidak boleh bertengkar, karena keduanya saling membutuhkan. Kakak membutuhkan bantuan adik saat bermain. Misalnya, kakak memperbaiki mainan adik. Adik membutuhkan bantuan kakak saat belajar. Misalnya saat mengerjakan pekerjaan rumah, seperti gambar yang di samping. Ada seorang kakak yang sedang membantu adiknya menggambar. Nah, setelah itu di bawahnya itu teman-teman ada kolom. Nah, di kolom berikut ini ada jenis sikap yang baik dan tidak baik yang dilakukan oleh kakak dan adik. Yang pertama kita bahas sama-sama ya. Contoh pembiasaan sikap yang pertama adalah membantu adik membersihkan sisa makanan. Baik atau tidak, Nak? Ya, baik ya. Jadi kita checklist. Lalu yang kedua, menghibur saat adik sedang sedih. Baik atau tidak? Ya, baik ya. Jadi kita checklist. Yang ketiga, berebut mainan dengan adik. Kira-kira baik atau tidak? Ya, tidak baik ya. Jadi kita silang. Yang keempat, memarahi adik. Sikap baik atau tidak ya? Tidak ya, jadi kita silang. Yang kelima, menjaga adik saat ibu sibuk. Baik atau tidak? Baik ya, jadi kita checklist. Selanjutnya, teman-teman buka halaman 76 ya. Di halaman 76 ada teks tentang kasih ibu. Lagu Kasih Ibu. Kita menyanyikan bersama-sama ya.
Baik teman-teman, setelah kita mendengarkan lagu Kasih Ibu, kita dapat memahami lagu tersebut ya, bahwa lagu tersebut itu adalah tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang tidak terhingga sepanjang masa, dari di dalam kandungan, sampai lahir, lalu sampai besar, hingga saat ini. Tanpa pamrih ya teman-teman, tanpa mengharap imbalan. Mereka mengasuh kita, merawat kita, menyayangi kita. Lalu yang selanjutnya adalah tugas teman-teman adalah memilih kata yang tepat untuk melengkapi kalimat-kalimat di bawahnya. Yang pertama, lagu Kasih Ibu ditujukan kepada siapa ya? Ya, ayah dan bunda. Lalu yang kedua, lagu Kasih Ibu bercerita tentang ya kelahiran anak. Yang ketiga adalah yang disayang dan dikasihi dalam lagu Kasih Ibu adalah anak ya. Jawabannya adalah B. Yang keempat, lagu Kasih Ibu berisi ungkapan kasih sayang A atau B? Ya, A, orang tua kepada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1, bertemu lagi dengan Bu Lina di pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, di pembelajaran hari ini kita akan belajar pengurangan bilangan. Diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian akan dapat 1. Menghitung mundur. 2. Membuat kalimat matematika. Baiklah anak-anakku, kita mulai pembelajarannya ya. Anak-anakku, masih ingatkah kalian cara menghitung penjumlahan? Iya betul. Menghitungnya dari bilangan yang paling besar atau dari benda yang paling banyak ya. 4 bola ditambah 6 bola sama dengan, menghitungnya dari berapa ya? Iya pinter, dari 6. Karena 6 lebih besar dari 4. Ayo kita hitung. 6, 7, 8, 9, 10. Jadi semuanya ada 10 bola. Kita tulis 4 bola ditambah 6 bola sama dengan 10 bola. Atau 4 ditambah 6 sama dengan 10. Anak-anakku, sekarang mari kita belajar pengurangan ya. Yaitu dengan cara menghitung mundur. Siapa yang sudah bisa menghitung 1 sampai 20? Pinter. Sekarang kita menghitung 1 sampai 20 bersama-sama dengan teman kita. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wah, anakku pinter. Sip. Anak-anakku, ayo sekarang kita menghitung mundur dari 20 sampai 1. Masih bersama teman kita yang bernama Caroko. Kita mulai ya. 1, 2, 3. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, anakku memang hebat.
Ibu bangga sama kalian. Anak-anakku, ayo sekarang kita belajar pengurangan dengan cara menghitung mundur. Perhatikan soal berikut ya. 13 krayon dikurangi 2 krayon. Sama dengan, nah dari 13 dihitung mundur 2 lagi. Mari kita hitung bersama-sama. 13, 12, 11. Jadi 13 krayon dikurangi 2 krayon sama dengan 11 krayon. Atau 13 dikurangi 2 sama dengan 11. Nah sekarang perhatikan soal berikut ya. Adik membeli 6 buah donat. 2 donat terjatuh. Berapakah sisa donat adik? Bagaimanakah cara penyelesaiannya? Kita tulis kalimat matematikanya dulu ya. 6 donat dikurang 2 donat sama dengan titik-titik. Ayo kita hitung. Adik membeli 6 buah donat. Lalu 2 donat terjatuh. Berapakah sisanya? Ayo kita menghitung mundur. Kita mulai dari menyebutkan 6-nya dulu ya. Kita mundur 2 kali. 6, 5, 4. Jadi sisa donat ada 4. Anak-anakku, perhatikan lagi soal berikutnya ya. Ibu membuat 15 buah es krim untuk adik dan kakak. Adik makan 3 buah es krim. Berapa buah es krim yang tersisa? Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, pertama kita buat apa? Kalimat matematikanya. 15 buah es krim dikurang 3 buah es krim. Sama dengan titik-titik. Kita menghitung mundur dari 15. Kalian boleh siapkan jarinya 3. 15, 14, 13, 12. Jadi sisa es krimnya ada 12. Kita tulis 15 buah es krim dikurang 3 buah es krim sama dengan 12 buah es krim.